Bawa senjata tajam, pemuda di Makassar ditangkap polisi. Aksi protes peternak terjadi di sejumlah daerah, keluhkan harga ayam dan telur yang turun meski harga pangan naik. Halo saudara, selamat pagi. Anda menyaksikan Kompas Pagi hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan kembali menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini. Bersama saya Gufran Lamataha, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Kita awali Kompas Pagi. Demonstrasi menuntut pemanfaatan pekerja dan pengusaha lokal di kantor PT Antam Konawe Utara, Sulawesi Tenggara berakhir ricuh. Demonstran dan petugas keamanan terlibat saling dorong. Kericuhan ini terjadi saat ratusan massa yang tergabung dalam aliansi pemuda dan masyarakat adat Lingkar Tambang Konawe Utara Sulawesi Tenggara ini mencoba masuk ke kantor PT Antam Konawe Utara. Demonstran coba dihalau petugas hingga saling dorong pun tak terhindarkan. Akibat kericuhan ini sejumlah demonstran terjatuh. Demonstran menuntut perusahaan mengutamakan pekerja dan juga pengusaha lokal sebagai mitra dan mengurangi dominasi kontraktor dari luar daerah. Selain itu, mereka juga menuntut 2 pegawai PT Antam dipidanakan karena dinilai terlalu dominan dalam menentukan pemenang mitra perusahaan. Kami minta bahwa manajemen, baik dari GM sampai ke tingkat bawah, agar membuka mata bahwa kehadiran untuk berinvestasi di Kabupaten Konawe Utara, jika tidak bersama-sama masyarakat Lingkar Tambang, secara umum masyarakat Kabupaten Konawe Utara, tentu investasi itu tidak akan berjalan secara mulus, secara damai, atau secara berkelanjutan. Kembali saya tegaskan, bahwa saudara yang bersangkutan dengan pertimbangan evaluasi kinerja dipindahkan dari BPN Konawe Utara. Kemudian terkait dengan tuntutan lain yang disampaikan Mas Iksan tadi ya, Mas Iksan ya, saya bisa memahami Mas Iksan. Mungkin saya juga kalau di posisi Mas Iksan pasti sebagai warga lokal menuntut hal yang sama ya kan. Kita bisa paham itu apa yang diminta oleh Mas Iksan. Saudara, 2 pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi usai ketahuan membawa senjata tajam dan batu. Keduanya mengaku membawa barang tersebut untuk menjaga diri. Resmo Polsek Makassar, Sulawesi Selatan menangkap seorang pemuda berinisial FDL yang membawa senjata tajam jenis badik. Pelaku ditangkap di Jalan Abu Bakar, Lambogo, Kota Makassar saat polisi menggelar patroli dan mengejar kawanan geng motor. Selain FDL, polisi juga menahan ARF. ARF diketahui membawa batu di balik jaketnya. Para pelaku membawa senjata tajam dan juga batu untuk menjaga diri. Menurut hasil keterangan dari kedua terduga pelaku, mereka membawa senjata tajam tersebut alasannya untuk berjaga-jaga diri saja. untuk pasal yang disangkakan? Untuk pasal yang dikenakan terhadap kedua terduga pelaku, yaitu pasal 307 KUHP tahun 2023, ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kedua pelaku yang masih di bawah umur ini kini ditahan di Polsek Makassar untuk jalani proses penyelidikan lebih lanjut. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi lainnya, saudara. Polisi masih mengejar pelaku pembunuhan satu keluarga di Kelurahan Duyu. 9 saksi dan olah tempat kejadian perkara telah dilakukan untuk menghubungkan keterangan saksi pada kejadian Minggu 26 Juni lalu. Satuan Reserse Kriminal Polresta Palu terus berupaya mengungkap motif kejadian pembunuhan satu keluarga di Kelurahan Duyu. Polisi pun masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Identitas pelaku telah diketahui berinisial AK yang merupakan rekan kerja korban. Polisi telah meminta keterangan 9 saksi. Salah satu saksi adalah Nur Hanisa sebagai saksi korban. Keterangan Nur Hanisa diambil sebelum ia meninggal pada 5 Agustus lalu. Kasat Reskrim Polresta Palu AKP Ismail Bobi bilang pihaknya kini fokus pengejaran pelaku. Indikasi pelaku kan sudah jelas bahwa pelakunya atas nama AK, namun untuk motifnya sampai saat ini
kami belum bisa menyimpulkan motifnya seperti apa. Namun apabila pelaku kami sudah amankan atau kami sudah tangkap, nanti kami akan sampaikan motifnya seperti apa. Sehingga pelaku melakukan penganiayaan akibat hilangnya 3 orang korban, yaitu saudara Jamil, perempuan Anissa, dan Rizky, anaknya. Peristiwa ini terjadi pada Minggu 26 Juli lalu. Satu keluarga menjadi korban, Jamil dan anaknya Rizky meninggal di lokasi kejadian. Sementara istrinya Nurhanisa sempat dirawat intensif, namun nyawanya tak tertolong dan meninggal dunia pada Rabu 5 Agustus lalu. Aldrim Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, sepasang suami istri di Sampang, Jawa Timur disekap dan dianiaya oleh sejumlah orang. Masalah ini diduga dipicu utang korban terhadap pelaku. Aksi penyekapan dan penganiayaan menimpa sepasang suami istri asal Desa Ketapang Daya, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Salah satu korban hanya bisa pasrah saat disekap oleh sejumlah orang yang diduga tetangganya. Kedua tangan dan kaki korban diikat oleh para pelaku. Selain itu, korban juga dianiaya hingga tubuh dan wajahnya terluka. Aksi penyekapan ini diduga sudah terjadi selama 3 hari. Polisi yang mendapat laporan langsung membawa korban dan istrinya ke Mapolres Sampang untuk dimintai keterangan. Motif penyekapan diduga terkait masalah utang sebesar 300 juta rupiah. Korban diduga belum membayar utang tersebut selama 1 tahun lebih. Ternyata betul di TKP tersebut terjadi penyekapan pada suami istri, di mana sekarang korban sudah dimintai keterangan di Polres Sampang. Untuk motifnya, menurut korban, keterangan awal yaitu terkait dengan utang piutang, di mana sebesar 300 juta sudah lamanya sudah 1 tahun setengah. Ya itu tadi, nanti penyidik juga memeriksakan atau membuat visum terhadap luka yang diderita oleh korban tersebut. Polisi masih menyelidiki dan mendalami kasus penyekapan dan penganiayaan ini. 2 saksi telah diperiksa polisi. Didin Muhyiddin, Kompas TV, Sampang, Jawa Timur. Kita ke Kota Makassar, Saudara. Kebakaran hebat terjadi di permukiman padat penduduk di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat kebakaran ini, puluhan rumah warga ludes terbakar. Kepulan asap pekat membumbung tinggi dan warna merah cahaya kobaran api menerangi gelapnya malam Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 10 Agustus 2026 lalu. Ketenangan warga juga terusik. Kepanikan seketika memenuhi setiap orang dan kobaran api meluas, melahap tanpa sisa di permukiman warga di Jalan Kandea 3, Kota Makassar. Amukan si jago merah semakin menggila kala bangunan yang terbakar terbuat dari kayu. Dalam hitungan menit, api meluas dan menghanguskan puluhan rumah. Pemadam kebakaran pun diterjunkan untuk memadamkan kobaran api. Lokasi yang berada di gang sempit menyulitkan petugas menjinakkan si jago merah. Petugas butuh waktu 2 jam untuk bisa memadamkan api. Untuk estimasi bisa mencapai belasan, bahkan ya kami belum berani merilis resmi terkait ini karena proses pelaksanaan pemadaman juga masih terlaksana. Belum diketahui penyebab kebakaran dan polisi kini tengah lakukan penyelidikan pemicu kobaran api. Akibat kebakaran ini puluhan rumah ludes terbakar. Arif Tirtana, Gupran Ramataha, Kompas TV, Makassar. Masih soal kebakaran, polisi masih terus lakukan penyelidikan penyebab pasti kebakaran Nipah Mall di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kebakaran ini membuat arena permainan di mall tersebut jadi yang terdampak. Meski sempat alami kebakaran, Nipah Mall di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan masih tetap beroperasi. Namun, untuk area yang terbakar saat ini masih ditutup untuk proses penyelidikan. Pihak mall juga masih menghitung kerugian dampak kebakaran tersebut.
Kebakaran Nipa Mall terjadi pada 9 Agustus 2026 malam. Akibat kebakaran ini, pengunjung sempat berhamburan menyelamatkan diri lantaran kebakaran terjadi saat jam operasional mal. Alhamdulillah kita memutuskan untuk membuka operasional Mall Nipa seperti biasa di jam 10 dan seperti yang kita lihat bahwa pengunjung dan tenan juga beraktivitas normal seperti biasa karena kejadian alhamdulillah dampaknya hanya di bagian luar gedung saja di area fasad sehingga tidak mempengaruhi di area dalam gedung. Saudara, informasi mengenai aksi protes peternak terjadi di sejumlah daerah keluhkan harga ayam dan telur yang turun meski harga pangan naik. Akan kami hadirkan untuk Anda, saudara, tetap bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami di Kompas Pagi, masih bersama saya Gufran Lamataha. Kita ke informasi berikutnya. Peternak dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan menggelar aksi demonstrasi di Kota Makassar. Mereka menuntut harga pakan diturunkan serta stabilkan harga telur. Demonstrasi peternak dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan digelar di kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, 10 Agustus 2026. Dalam orasinya, mereka menyuarakan 7 tuntutan, diantaranya penurunan harga pakan, menstabilkan harga telur, menghapus monopoli impor bahan baku, serta mendesak pembentukan Kementerian Peternakan yang nantinya akan bertanggung jawab terhadap usaha peternakan. Saat ini kita merasa bahwa permasalahan di dunia peternakan sangat kompleks, sangat krusial, butuh fokus, butuh sebuah peran pemerintah di mana kita berharap akan dibentuk Kementerian Peternakan sebagai yang bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan usaha peternakan. Selain berorasi, para peternak juga turut membagi-bagikan ayam dan telur kepada pengguna jalan. Mereka mengaku tak mampu lagi memberi pakan ternak, imbas tingginya harga pakan serta anjloknya harga telur. Ardi Tirtana, Kompas TV, Makassar. Sementara itu, saudara, harga ayam dan telur di pasar tradisional Makassar memang fluktuatif. Namun pedagang bilang harga ini belum menutupi biaya produksi peternak ayam. Hal ini imbas harga pangan yang melambung. Harga ayam potong di pasar tradisional Pak Baeng-Baeng, Kota Makassar alami kenaikan. Saat ini, harga ayam potong dijual di kisaran Rp28.000 per kilogram atau naik Rp3.000 per kilogram. Ya, kalau pembeli biasa-biasa, seperti biasa-biasa. Padahal mah bisa kalau pembeli. Biasanya kita ambil dari mana nih Pak ayamnya, dari kabupaten apa? Tergantung dari kantor sih, kalau ada rak yang ke jadi ponto, kalau marus begitu. Oh, berarti tergantung dari distributornya nih. Sementara itu, harga telur ayam justru alami penurunan. Harga telur kini di kisaran Rp45.000 per rak atau turun Rp5.000 per raknya. Penurunan harga ini tidak dibarengi dengan meningkatnya penjualan. Penjualan telur justru menurun alias sepi pembeli. Ya agak turun harganya. Harga turun? Iya. Sekarang berapa? 45. 45? Dari 50 jadi 45. Itu sejak kapan mulai turun Pak? Dari bulan kemarin. Bulan kemarin Pak? Iya. Kalau pembeli bagaimana Pak? Sepi, malah sepi. Oh, turun harga tapi sepi ya Pak? Iya. Itu karena bagaimana anunya Pak? Memang karena ini perekonomian lesu. Meski harga ayam naik dan telur turun, namun secara umum harga kedua komoditi ini masih di bawah harga yang diharapkan pedagang. Hal ini imbas harga pangan yang melonjak tajam. Harga pasaran telur dan ayam belum bisa menutupi harga produksi peternak. Tim Liputan Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Masih soal demonstran, saudara. Sejumlah peternak ayam dan telur di Pati, Jawa Tengah berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pati. Mereka protes karena anjloknya harga telur dan tingginya biaya produksi. Kita adalah warga Bapak yang sudah 3 bulan merugi. Unjuk rasa sempat diwarnai aksi lempar telur ke gerbang kantor Bupati Pati.
Mereka menuntut pelaksana tugas bupati menemui massa aksi. Sebagai aksi protes, peternak membagikan 1 ton ayam dan 1 ton telur kepada masyarakat di sekitar lokasi unjuk rasa. Para peternak menyuarakan 8 tuntutan utama, diantaranya turunkan harga pakan ternak, naikkan harga daging dan telur ayam, serta cukupi kebutuhan produksi ternak. Saudara, kondisi bangunan yang mengalami kemiringan dan keropos di Lapas Kelas 2B Merauke tidak hanya berdampak pada keterbatasan ruang hunian, juga pada keamanan para penghuni lapas. Salah satu bangunan di Lapas Kelas 2B Merauke kini tidak lagi digunakan untuk menampung warga binaan. Kondisi struktur bangunan yang mulai miring dan keropos membuat pihak lapas mengosongkan seluruh hunian di lantai 2 dan memindahkan warga binaan ke lantai bawah. Selain itu, pihak lapas juga memastikan pengawasan di Lapas Kelas 2B Merauke akan terus diperkuat. Terlebih, kondisi bangunan yang sudah tidak layak dihuni menjadi salah satu titik yang butuh perhatian khusus dari sisi keamanan. Jajaran penjagaan diminta memastikan setiap proses keluar masuknya warga binaan sesuai dengan standar operasional prosedur, termasuk bagi warga binaan yang harus menjalani perawatan di rumah sakit. Kalau yang bangunan miring itu kita sudah kosongkan untuk yang di atas itu, jadi tidak ada lagi warga binaan yang menghuni di lantai 2 karena memang struktur bangunannya sudah agak miring dan memang agak bopos jadi kita alihkan ke bawah. Selain persoalan bangunan, Lapas Kelas 2B Merauke saat ini juga menghadapi kondisi overkapasitas. Idealnya sekitar 300 orang, namun jumlah warga binaan saat ini menghuni Lapas Merauke mencapai 550 orang. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Kita ke informasi lain, Saudara. Jelang perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Polresta Pulau Ambon bersama pemerintah Kota Ambon menggelar dialog kebangsaan. Dialog kebangsaan ini menggandeng stakeholder raja, lurah, tokoh adat, tokoh pemuda, hingga perwakilan BEM sekota Ambon. Forum dialog ini dilakukan bukan hanya sebatas ruang aspirasi, melainkan wadah saling mendengar dan menemukan solusi bersama. Kapolresta Ambon menegaskan keamanan adalah fondasi utama pembangunan yang menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Acara ini digagas dengan landasan bagaimana keamanan sebagai salah satu fondasi dari pembangunan di Kota Ambon. Kalau kita berbicara keamanan, berbicara pembangunan, maksud kami tidak berbicara hanya bagaimana membangun jalan, membangun infrastruktur atau membangun gedung-gedung. Tetapi dalam pembangunan dibutuhkan rasa aman, rasa percaya, dan ruang harmoni di kehidupan sehari-hari. Senada dengan hal tersebut, Wali Kota Ambon, Podiwinwati Mena mengatakan keberagaman dan nilai kearifan lokal seperti pela gandong serta semangat hidup orang basudara harus terus dihidupkan agar perbedaan tidak memecah belah warga. Situasi Kamtipmas kota di Kota Ambon tetap terjaga, terpelihara, tetap kondusif. Yang berikut, kehidupan bersama warga Kota Ambon yang terjaga. Supaya apa? Supaya kita bisa membangun Ambon semakin baik. Tujuannya di situ. Memahami tentang keberagaman, menjadikan keberagaman sebagai anugerah Tuhan, bukan sebagai penghalang bagi kita untuk membangun Ambon. Melalui dialog ini, seluruh pihak berkomitmen menjaga keharmonisan dan stabilitas. Kaptimas menyongsong HUT RI ke-81 yang aman dan damai. Yaya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Kurang lebih 5 hari menjalani perawatan medis, 423 korban keracunan makan bergizi gratis di distrik Depapre dipulangkan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda, Saudara. Tetap bersama kami.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, masih bersama saya Gufran Lamataha. Kita ke informasi berikutnya. Kurang lebih 5 hari menjalani perawatan medis, 423 korban keracunan makan bergizi gratis di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura dinyatakan sembuh dan dipulangkan. Sementara 120 orang lainnya masih menjalani perawatan. Pemerintah Kabupaten Jayapura mengumumkan total jumlah korban yang diduga mengalami keracunan usai menyantap makan bergizi gratis di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua. Jumlah warga yang diduga keracunan makan bergizi gratis mencapai 543 orang. Dari jumlah itu sebanyak 423 pasien telah sembuh dan diperbolehkan pulang. Sementara 120 pasien masih mendapatkan perawatan hingga Minggu malam. Tren penurunan kasus ini menunjukkan bahwa penanganan terhadap pasien dugaan keracunan MBG berjalan efektif. Total kasus kumulatif itu 543. Sekali lagi 543 orang. Ini harus diingat. Yang semua pulang dari mulai hari pertama, hari kedua, hari ini, yang sudah pulang itu 402. Itu yang penanganan sudah dilakukan dan sudah pulang, dan secara medis itu kita bisa dinyatakan pulang dan sudah perbaikan. Kemudian sudah dianggap bisa pulang ke rumah. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Saudara, BMKG menyebut titik panas terpanas di Kabupaten Merauke berada di distrik Ilwayap, Sota, dan Tanah Miring, jadi lokasi titik panas terbanyak. Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Merauke mencatat telah memadamkan 38 titik kebakaran hutan dan lahan. Memasuki puncak musim kemarau, kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Merauke terus meningkat. Stasiun Meteorologi MOPA mengatakan 3 wilayah di Kabupaten Merauke yang menjadi penyumbang titik panas terbanyak adalah di wilayah distrik Ilwayap, distrik Sota, dan distrik Tanah Miring. BMKG juga mencatat jumlah titik panas sempat mencapai 1.200 titik dalam sehari. Sesuai rekapan kami seminggu ke belakang, bahkan sebulan ke belakang kami pantau untuk wilayah yang paling banyak titik panas di wilayah Merauke sendiri ada di daerah Ilwayap, di daerah Sota, Tanah Miring, dan daerah Waan. Nah, itu kelima wilayah tersebut di wilayah Merauke yang kami pantau paling banyak titiknya. Bahkan mungkin hampir beberapa hari ke belakang ini di situ yang paling intens jumlah yang paling banyak di wilayah Merauke sendiri. Lalu untuk jumlah titik panas terbanyak kami pantau di tanggal 30 Juli kemarin berjumlah 1.230-an titik yang ada di Papua Selatan. Yang paling banyak sendiri di wilayah Merauke. Sementara BPBD Kabupaten Merauke mengatakan telah melakukan pemadaman di sekitar 38 titik kebakaran hutan dan lahan. Sebagian besar kebakaran disebabkan oleh aktivitas masyarakat. Budaya lama yang masih membakar rumput untuk berburu rusa maupun satwa lainnya menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kebakaran lahan di Merauke. Selain itu, aktivitas pembakaran sisa pembukaan lahan dan sisa panen menjadi pemicu kebakaran lahan di Merauke. Tak hanya di wilayah pertanian dan hutan, wilayah kota yang dipenuhi rerumputan kering saat musim kemarau juga kerap terjadi kebakaran lahan. Kita sudah melaksanakan pemadaman itu kurang lebih ada 38 titik yang sudah kita padamkan. Kebakaran ini terjadi ini karena manusia, ulah manusia. Ya, ini ulah manusia. Kita di dalam kota ini. Jadi saya minta untuk hati-hati. Kalau bapak-bapak yang mengisap rokok, dia punya pontong itu jangan dibuang sembarangan. Kemudian budaya kita untuk membakar hutan untuk mendapatkan binatang. Zaman dulu itu sampai sekarang itu masih ada, itu dihentikan sudah. Untuk diketahui, distrik Ilwayap merupakan lokasi pembukaan hutan untuk lahan pertanian. Sementara distrik Sota sebagian besar berada di dalam Taman Nasional Wasur dan distrik Tanah Miring, lokasi pusat pertanian Merauke yang didominasi tanaman padi. Tim Liputan, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.
Puluhan guru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur mengikuti pelatihan pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI. Program ini menyasar 40 sekolah dengan dukungan perangkat komputer dan pelatihan bagi para guru. Transformasi digital di sektor pendidikan terus didorong oleh pemerintah Kota Kupang. Salah satunya melalui pelatihan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI bagi para guru SD dan SMP. Kegiatan ini digelar di Hotel Aston Kupang pada Senin 10 Agustus 2026. Dalam program ini, sebanyak 40 sekolah menerima bantuan masing-masing 1 unit komputer yang diikuti dengan pelatihan intensif bagi para tenaga pendidik. Wali Kota Kupang, Christian Widodo, menegaskan, kehadiran AI di sekolah bukan untuk menggantikan peran guru. Teknologi ini justru diharapkan menjadi alat ungkit agar guru lebih mudah menyusun materi pembelajaran sekaligus mengembangkan metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Meski demikian, pemanfaatan AI di sekolah diakui masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan anggaran daerah hingga belum meratanya sarana dan prasarana digital di setiap sekolah. Menyikapi tantangan tersebut, pemerintah Kota Kupang berkomitmen untuk membenahi infrastruktur pendidikan secara bertahap. Ya, jadi ini bagus sekali karena kita sedang berinvestasi pada manusia. Diberikan ke berapa sekolah? Dibagi tadi ke 40 sekolah, masing-masing sekolah dapat 1. Tapi pelatihannya juga dapat. Targetnya adalah kemampuan mengajar para guru itu meningkat dan kemampuan belajar para murid juga meningkat. Kan ini jadi katalisator, jadi alat untuk para guru itu mengupgrade skill mengajarnya. Jadi itu target kita sehingga nanti lahir pemimpin-pemimpin baru, lahir pengacara baru, dokter baru, pilot baru, ASN yang hebat-hebat, TNI Polri yang hebat. Jadi dengan AI ini dia justru memperkuat. Jadi saya bilang tadi guru-guru tidak perlu takut. Guru-guru bisa menguasai AI ini, bukan AI yang menguasai para guru. Karena mendidik dengan hati itu tidak bisa digantikan dengan AI. Itu tetap harus dari para guru. Jadi ini hanya sebagai alat ungkit. Alat untuk mendongkrak kemampuan mengajar, tapi dia tidak menguasai para guru. Melalui langkah strategis ini, akses teknologi di sekolah diharapkan dapat lebih luas, sekaligus meningkatkan kompetensi guru agar AI benar-benar menjadi alat bantu yang efektif dalam meningkatkan kemampuan belajar siswa. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Panglima Kodam 15 Patimura Maijen Dodi Triwinarto melantik 175 bintara baru TNI Angkatan Darat. Pada upacara penutupan pendidikan Bintara Gelombang 2 di lapangan Rindam 15 Patimura Selasa lalu, dalam amanatnya, Pangda menegaskan pentingnya profesionalisme, disiplin, dan integritas dalam menjaga keharmonisan NKRI. Panglima Kodam 15 Patimura, Maijen TNI Dodi Triwarto, menekankan pentingnya profesionalisme, disiplin, loyalitas, dan integrasi kepada para prajurit dalam amanatnya pada upacara penutupan pendidikan pertama Bintara TNI Angkatan Darat Gelombang 2 tahun 2026. Di lapangan upacara Tridaya Yuda Rindam 15 Patimura, Selasa 11 Agustus 2026. Pangdam menyampaikan ucapan selamat kepada 175 prajurit yang telah menyelesaikan pendidikan dan dilantik dengan pangkat Sersan 2. Ia menegaskan bahwa berakhirnya pendidikan pertama bukan berarti berakhirnya proses belajar dan berlatih, karena para prajurit akan melanjutkan pendidikan tahap 2 sesuai kecabangan masing-masing. Para prajurit juga diingatkan untuk senantiasa menaati hukum dan norma yang berlaku serta memegang teguh Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI, dan 11 Asas Kepemimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari. Tidak ada biaya Rp1 pun. Mereka harus menyiapkan fisik dan mental. Kemudian tantangan yang perlu dihadapi bagaimana menyiapkan diri secara baik dari mulai proses pembinaan fisiknya, kemudian kesehatannya. Dan harapan kita
ini peluang yang sangat besar karena rekrutmen di tahun ini ada 2 kali, Tamtama 2 kali, Bintara 2 kali, jadi sangat berpeluang besar. Sehingga saya mengajak dan mengimbau kepada seluruh adik-adik saya yang SMA khususnya yang mau tamat, mari kita siapkan diri. Di sini adalah salah satu cara pengabdian kita kepada negara. Melalui pendidikan tersebut, para prajurit diharapkan mampu terus belajar dan berlatih, menjunjung tinggi nilai-nilai keprajuritan, menaati hukum, serta menjaga kehormatan Kesatuan TNI Angkatan Darat, TNI dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengabdian. Tim Liputan Kompas TV, Maluku Tengah, Maluku. Kita ke Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan terus mempercepat transformasi layanan publik berbasis digital. Salah satunya dengan pengembangan aplikasi Lontara Plus, sebuah inovasi layanan digital bagi warga Makassar. Aplikasi ini dirancang untuk menyatukan seluruh layanan pemerintah Kota Makassar dalam satu platform digital. Aplikasi Lontara Plus atau layanan digital bagi warga Makassar kini terus dikembangkan. Sejak diluncurkan pada Juli 2025 lalu, aplikasi ini terus mendapat pembaruan sistem. Sejumlah fitur layanan bagi warga Kota Dayeng pun terus ditambah. Tak hanya layanan aduan, akses layanan kependudukan dan catatan sipil serta layanan perpajakan kini juga telah tersedia di aplikasi ini. Tak heran, aplikasi ini telah diakses hingga 82.000 warga Makassar. Menurut saya aplikasi ini sangat bagus karena di dalamnya terdapat banyak fitur seperti bayar pajak, info SPMB, dan berita Kota Makassar. Ada juga info aduan untuk info masyarakat. Ya, kalau kemarin gunakan untuk apa ini? Kemarin saya gunakan untuk cari info SPMB. Aplikasi Lontara Plus sejatinya memang dirancang untuk menyatukan seluruh layanan pemerintah Kota Makassar dalam satu platform digital. Warga pun bisa mendapatkan informasi, layanan hingga penanganan aduan dengan mudah dan cepat. Fitur yang paling banyak digunakan sampai kemarin yaitulah fitur SPMB. Terus kemudian fitur yang paling banyak digunakan juga yaitu fitur aduan. Alhamdulillah fitur aduan di Lontara Plus ini sudah menerima 25.000 lebih aduan dan menyelesaikan 22.000 aduan yang telah diselesaikan, dan masih kurang lebih ada 2.200 laporan masyarakat yang sementara berproses untuk ditindaklanjuti OPD. Alhamdulillah. Perubahan layanan berbasis digital ini jadi salah satu transformasi digital pemerintah Kota Makassar. Diharapkan ke depan semakin memudahkan dan juga mempercepat penanganan aduan hingga kebutuhan warga Kota Makassar. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami, masih bersama saya Gufran Amataha. Kita ke informasi selanjutnya. Panjangnya antrean solar di sejumlah SPBU di Kota Manado kerap memicu kemacetan. Pihak SPBU pun berkoordinasi dengan Korps Lalu Lintas untuk memastikan antrean kendaraan tidak mengganggu arus lalu lintas. Antrean panjang solar di sejumlah SPBU terus dikeluhkan masyarakat. Sebab kondisi ini kerap menyebabkan kemacetan, terutama pada jam-jam tertentu. Dari pantauan di SPBU Winangun Bawah dan SPBU Ring Road Kota Manado, antrean panjang masih terlihat, bahkan sejumlah kendaraan terpaksa mengantre hingga ke seberang jalan. Pihak pengelola SPBU mengatakan telah berkoordinasi dengan polisi untuk mengatur antrean kendaraan. Pihak SPBU juga memasang imbauan agar kendaraan tetap mengantre sesuai jalur yang telah ditentukan. Koordinasi dengan Korlantas bahwa untuk pembukaan SPBU serentak pukul 8. Kan di sini ada 2 SPBU, bawah dan atas. Supaya tidak ada penumpukan kendaraan di pinggir-pinggir jalan. Artinya semua yang antri wajib lihat tanda-tanda yang disediakan SPBU. Sudah kasih spanduk sesuai dengan arahan dari Korlantas bahwa pembukaan jam 8. Jadi sebelum itu tidak diizinkan ada antrian. Sementara itu, sopir yang mengantri solar mengatakan panjangnya antrean terjadi karena banyak kendaraan yang membutuhkan solar.
Menurut para sopir, pelayanan pengisian solar juga biasanya hanya menggunakan satu nozzle. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan solusi karena antrian panjang ini sangat mengganggu aktivitas mereka. Jujur-jujuran itu orang kalau mau dapat cepatan, bengkel itu orang sampai jam 12, jam 1. Pernah sampai nginap, no? Ya, pernah. Pernah nginap. Biasa Nggak ada minyak, jadi menginap. nginap berapa lama biasa? Ya, kami nginap 1 malam. Pertamina Patraniaga juga telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menjaga ketertiban di SPBU. Selain itu, distribusi pasokan solar ke sejumlah SPBU di Sulawesi Utara juga terus diperkuat. Swingli Manderes, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut belum ada rencana reshuffle kabinet dalam waktu terdekat. Hal tersebut disampaikan saat ditanya mengenai pengisian posisi Wakil Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang saat ini kosong. Prasetyo menyebut jika ada pengisian prioritasnya adalah jabatan-jabatan yang saat ini kosong. Posisi Wamentan masih kosong karena ex-Wamentan Sudaryono kini menjabat sebagai Kepala BGN. Sedangkan posisi Wamen Imipas juga masih kosong karena ex-Wamen Imipas Silmi Karim yang tersandung kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing dan kini masih ditahan KPK. Pengisian Wamentan dan Wamen Imipas gimana, Pak? Belum. Itu kan kemarin karena ada pertanyaan mengenai reshuffle, jadi sampai hari ini belum ada rencana untuk adanya reshuffle. Nah, yang kami sampaikan adalah jikalaupun ada, mungkin prioritasnya adalah mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal itu sementara saat ini kosong gitu. Nah, contohnya kan Mbak Mentan yang diberi tugas untuk membenahi Badan Gizi Nasional kita. Kemudian Wamen Imipas yang kemarin kena perkara hukum kan gitu. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Presiden Prabowo Subianto mengirim surat presiden atau surpres ke DPR RI. Salah satu surpres adalah pengajuan nama Destri Damayanti untuk menjadi Gubernur Bank Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyerahkan 3 surat presiden atau surpres kepada pimpinan DPR. Prasetyo menyampaikan surpres calon gubernur Bank Indonesia yang diserahkan kepada DPR mencantumkan 1 nama tunggal, yakni Destri Damayanti. Destri saat ini menjabat sebagai gubernur sementara Bank Indonesia. Sedangkan 2 surpres lainnya berisi calon komisioner OJK dan calon duta besar untuk sejumlah negara. Ya, meskipun untuk kewenangan DPR, tapi karena ditanya wartawan juga kan, teman-teman media pasti juga menunggu ya. Jadi namanya tunggal, ya 1 nama, yaitu atas nama Ibu Destri Damayanti, yang sekarang beliau menjabat sebagai pejabat gubernur sementara. Besok secara resmi pimpinan DPR pasti akan menyampaikan kepada teman-teman media dan kepada masyarakat. Kita ke informasi luar negeri, Saudara. Media Iran merilis video minggu kemarin memperlihatkan pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Mojtaba Khamenei. Dalam video yang dirilis Mer News ini, Mojtaba terlihat tengah menghadiri kegiatan atau mengajar kajian. Mojtaba sempat dikabarkan mengalami cedera parah akibat serangan Amerika Serikat saat awal perang Iran-Amerika Maret lalu. Sejak itu ia tidak pernah terlihat di depan umum lagi. Ia hanya berkomunikasi melalui pernyataan tertulis. Saudara, gempa magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia. Banyak bangunan ambruk dan korban tewas terus bertambah. Detik-detik runtuhnya bangunan direkam kamera amatir warga. Bangunan yang runtuh ada di pusat kota Pereira saat gempa berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia pada hari Senin. Gempa ini menyebabkan kerusakan parah di Pereira serta kota-kota lain di wilayah barat Kolombia, termasuk Manizales dan Cali. Guncangan gempa tak hanya dirasakan di Kolombia, namun juga Venezuela, Ekuador, dan Panama. Jumlah pasti korban tewas belum diketahui, namun korban terus bertambah. Tenaga medis segera turun di tempat-tempat umum untuk memberikan pertolongan pertama. Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella memimpin langsung operasi tanggap darurat
dengan membentuk pos-pos komando terpadu untuk mengkoordinasikan penanganan. Sementara banyak warga juga saling membantu untuk mencari korban di bawah reruntuhan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Pagi edisi hari ini. Saya Gufran Lamataha mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.